Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Imong Bennington. Tempatnya kita ngomongin sejarah. Hari ini kita naik ke selatan, ke wilayah pegunungan Subang. Namanya Serang Panjang. Tahu nggak? Dulu Serang Panjang itu masih ikut Sagala Herang loh. Sekarang udah jadi kecamatan sendiri. Mari kita bedah. Jadi gini, Serang Panjang itu salah satu kecamatan di Subang bagian selatan. Wilayahnya pegunungan. Secara administrasi kodenya 321323. Dulu semua desa di sini masuk kecamatan Sagala Herang. Terus dimekarkan jadilah Serang Panjang yang kita kenal sekarang. Ada berapa desa di sana? Ada 6 desa, yaitu Cijengkol, Cikujang, Cinta Mekar, Cipancar, Ponggang, dan Talagasari. 6 desa ini sekarang jadi identitas Serang Panjang dari yang tadinya gabung sekarang berdiri sendiri. Nah, ini yang paling menarik. Kita bedah salah satu desanya, yaitu Desa Cipancar. Ini desa paling selatan di Serang Panjang. Dari mana nama Cipancar? Jawabannya dari pancaran air Gunung Sunda. Di bawah gunung itu ada air terjun Kondang. Airnya gak pernah kering. Dipakai warga buat sehari-hari, buat sawah juga. Terus di Gunung Sunda ada situs, kata warga itu tempat peristirahatan para wali. Makanya sekarang jadi tempat ziarah. Siapa yang buka lahan pertama kali di Cipancar? Yaitu namanya Eyang Koneng. Tahun 1918 beliau yang rintis permukiman di Cipancar bareng pengikutnya. Jadi Cipancar itu bukan cuma nama, tapi ada sejarah air, ada sejarah wali, ada sejarah pejuang pembuka lahan juga. Serang Panjang gak bisa lepas dari sejarah besar Kabupaten Subang. Masa kolonial 1812 datang perusahaan Belanda namanya Pemanukan Njia-Semlenden atau PNT Land. Mereka kuasain lahan perkebunan. Belanda juga bikin distrik, onderdistrik, kantornya di Subang. Masa pergerakan tahun 1928 sampai 1930 di Subang berdiri paguyuban Pasundan. Terus tahun 1930 ada pemogokan di percetakan PNT Land. Masa Jepang 1942 Jepang mendarat, Pangkalan Udara Kalijati direbut. Masa kemerdekaan tahun 1946 Subang bahkan sempat jadi kedudukan Kepresidenan Jakarta. Jadi Serang Panjang ini saksinya semua fase itu, dari Belanda ke pergerakan, ke Jepang, sampai kemerdekaan. Ngomongin Subang, pasti gak lepas dari Nyai Subang Larang. Beliau selir Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, terkenal cantik dan islami. Nah, nama Subang diambil dari beliau. Jadi nama kabupaten kita ini simbol kearifan lokal orang Sunda. Pas banget kan sama Serang Panjang yang kental sama budayanya. Buat kapan persis Serang Panjang mekar dari Sagala Herang, datanya masih susah dicari. Tapi yang jelas sekarang Serang Panjang udah berdiri kokoh dengan 6 desanya. Gimana menurut orang Serang Panjang? Ceritain di komen, dari desa mana kalian? Ada cerita yang koneng yang belum kita tahu? Tulis dong, jangan lupa like, share, dan subscribe Imong Bennington. Tempatnya ngomongin sejarah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.